Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Primbon Jawa Nusantara yang dimuliakan Allah. Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana nanti hidup kita di masa tua? Apakah bakal nyaman? Atau malah penuh kesulitan? Nah, ternyata sejak zaman dulu, ada ilmu kuno yang mempercayai bahwa tanda-tanda seseorang bakal hidup susah di masa tua itu bisa terlihat dari kebiasaannya sejak muda. Hari ini, kita bakal bahas 9 tanda yang katanya bisa bikin hidup kita susah di hari tua. Penasaran? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Berikut ini, 9 tanda kamu bakal hidup susah di masa tua. 1. Malas bekerja dan suka menunda-nunda. Sejak dulu, kemalasan dianggap sebagai salah satu penyebab utama kehidupan yang sulit di masa tua. Orang-orang yang terbiasa menunda pekerjaan atau mencari alasan untuk tidak bekerja cenderung kehilangan banyak peluang berharga. Ilmu kuno mengajarkan bahwa keberuntungan seringkali datang kepada mereka yang rajin dan tekun, bukan yang hanya berharap tanpa usaha. Saat masih muda, mungkin efeknya belum terasa, tapi seiring bertambahnya usia, kebiasaan ini bisa membuat seseorang kesulitan dalam hal finansial, kehilangan keterampilan, dan bahkan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka yang malas bekerja juga seringkali bergantung pada orang lain, dan ini bisa menjadi masalah besar ketika tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, jika ingin masa tua yang lebih nyaman, mulai biasakan diri untuk disiplin, bekerja keras, dan tidak menunda pekerjaan sejak sekarang. 2. Boros dan tidak bisa mengelola uang. Orang yang terbiasa boros dan tidak bisa mengelola uang seringkali menghadapi kesulitan di masa tua. Ilmu kuno mengajarkan bahwa uang harus digunakan dengan bijak, bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Jika sejak muda terbiasa menghabiskan uang tanpa memikirkan masa depan, besar kemungkinan akan mengalami kesulitan keuangan di hari tua. Boros bukan hanya tentang membeli barang mahal, tapi juga kebiasaan kecil seperti sering jajan tanpa perhitungan, membeli sesuatu hanya karena tren, atau tidak punya anggaran keuangan. Tanpa perencanaan yang baik, seseorang bisa terjebak dalam utang atau kehabisan tabungan saat tidak lagi produktif. Sebaliknya, mereka yang disiplin dalam keuangan akan lebih siap menghadapi masa tua. Menabung, berinvestasi, dan hidup sederhana adalah kunci agar tetap sejahtera di kemudian hari. Jadi, mulai sekarang, kelola uang dengan bijak agar tidak menyesal di masa tua. 3. Tidak mau belajar hal baru. Dunia terus berubah, dan orang yang tidak mau belajar hal baru akan tertinggal. Ilmu kuno mengajarkan bahwa belajar bukan hanya saat sekolah, tapi sepanjang hidup. Jika seseorang merasa sudah cukup dengan apa yang ia tahu dan tidak mau mengembangkan diri, maka ia akan kesulitan di masa tua. Kemampuan yang stagnan bisa membuat seseorang sulit bersaing di dunia kerja atau usaha. Teknologi terus berkembang, pekerjaan berubah, dan keterampilan yang dulunya berguna bisa menjadi usang. Jika sejak muda tidak mau beradaptasi dan menambah ilmu, di masa tua bisa kehilangan sumber penghasilan. Belajar hal baru tidak harus selalu tentang akademik. Bisa dengan membaca buku, mengikuti pelatihan, atau sekadar memahami perkembangan zaman. Dengan terus belajar, seseorang bisa tetap relevan dan memiliki peluang lebih besar untuk hidup sejahtera di masa tua. Jadi, jangan malas untuk terus berkembang. 4. Suka berutang untuk hal yang gak perlu. Berutang sebenarnya bukan hal yang selalu buruk, tetapi jika digunakan untuk hal konsumtif dan bukan investasi, ini bisa menjadi bumerang di masa depan. Ilmu kuno mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan keseimbangan,
termasuk dalam hal keuangan. Jika sejak muda seseorang terbiasa berutang hanya untuk memenuhi gaya hidup, seperti membeli barang mewah, liburan, atau sekadar mengikuti tren, maka utang itu bisa menumpuk dan menjadi beban di kemudian hari. Saat masih produktif, mungkin terasa ringan karena masih ada pemasukan. Tapi bagaimana nanti saat sudah tua dan tidak lagi bisa bekerja? Orang yang bijak akan berutang hanya untuk hal yang benar-benar penting, seperti pendidikan, usaha, atau investasi. Jika tidak bisa mengelola utang dengan baik, besar kemungkinan hidup di masa tua akan penuh kesulitan dan tekanan finansial. Jadi, sebelum berutang, tanyakan dulu, apakah ini kebutuhan atau sekadar keinginan? 5. Tidak menjaga kesehatan. Sejak zaman dulu, kesehatan dianggap sebagai kekayaan yang paling berharga. Jika sejak muda tidak menjaga pola makan, jarang berolahraga, kurang tidur, atau sering mengonsumsi makanan tidak sehat, maka dampaknya baru akan terasa di masa tua. Ilmu kuno mengajarkan bahwa tubuh adalah aset utama manusia. Tanpa kesehatan yang baik, seseorang akan kesulitan menikmati hidup, bahkan bisa menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatan. Penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau masalah jantung seringkali berasal dari kebiasaan buruk yang dilakukan bertahun-tahun. Banyak orang baru sadar pentingnya kesehatan setelah jatuh sakit. Padahal, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Mulailah dengan pola hidup sehat. Makan bergizi, rutin bergerak, dan istirahat cukup. Jika tubuh sehat, masa tua pun bisa dijalani dengan lebih nyaman dan bahagia. 6. Tidak menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ilmu kuno mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jika seseorang terbiasa bersikap egois, sering bertengkar, atau tidak peduli dengan orang lain, maka di masa tua ia bisa mengalami kesepian dan kesulitan saat membutuhkan bantuan. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan adalah investasi jangka panjang. Saat muda, mungkin masih kuat dan bisa mengandalkan diri sendiri. Tapi bagaimana nanti saat usia sudah lanjut? Banyak orang yang di masa tua hidup susah bukan hanya karena masalah keuangan, tapi juga karena tidak punya siapa-siapa yang peduli. Bersikap baik, menjalin silaturahmi, dan membantu orang lain akan membuat kita dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Saat tua nanti, bukan hanya harta yang berharga, tetapi juga keberadaan orang-orang yang bisa menemani dan mendukung kita. Jadi, mulai sekarang, jagalah hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. 7. Mudah menyerah dan tidak punya mental tangguh. Ilmu kuno mengajarkan bahwa kesuksesan hanya datang kepada mereka yang pantang menyerah. Jika seseorang sejak muda terbiasa menyerah saat menghadapi kesulitan, maka di masa tua ia bisa mengalami hidup yang penuh keterbatasan. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Akan ada kegagalan, tantangan, dan rintangan yang harus dihadapi. Orang yang mudah menyerah cenderung kehilangan banyak kesempatan. Karena setiap kali mengalami kesulitan, mereka memilih berhenti daripada mencari solusi. Akibatnya, mereka sulit mencapai kemapanan dan di masa tua bisa mengalami kesulitan finansial maupun mental. Sebaliknya, orang yang memiliki mental tangguh akan terus berusaha, belajar dari kegagalan, dan tidak takut mencoba lagi. Inilah yang membuat mereka lebih siap menghadapi masa depan. Jadi, jika ingin masa tua yang lebih baik, biasakan untuk berani menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. 8. Hanya mengandalkan orang lain. Sejak dulu, ilmu kuno mengajarkan bahwa kemandirian adalah kunci hidup sejahtera. Jika seseorang terbiasa bergantung pada orang lain tanpa berusaha sendiri, maka di masa tua ia bisa mengalami kesulitan besar. Mengandalkan bantuan dari keluarga, teman, atau pasangan mungkin terasa nyaman saat masih muda. Namun, bagaimana jika suatu saat mereka tidak bisa lagi membantu? Jika tidak membangun kemandirian sejak awal, maka di masa tua bisa kesulitan mencari nafkah atau bahkan merasa terbebani oleh keadaan. Orang yang mandiri akan selalu mencari cara untuk bertahan, belajar keterampilan baru, dan tidak hanya berharap pada kebaikan orang lain. Dengan bersikap mandiri,
seseorang bisa lebih siap menghadapi masa tua tanpa harus merepotkan orang lain. Jadi, mulai sekarang, biasakan untuk mengandalkan diri sendiri dan membangun masa depan yang lebih stabil. 9. Tidak punya rencana jangka panjang. Ilmu kuno mengajarkan bahwa hidup tanpa rencana ibarat kapal tanpa arah mudah terbawa arus dan akhirnya terombang-ambing. Jika seseorang hanya menjalani hidup tanpa tujuan, tanpa menabung, atau tanpa mempersiapkan masa depan, maka besar kemungkinan ia akan mengalami kesulitan di masa tua. Banyak orang merasa cukup dengan menikmati hidup saat ini tanpa berpikir ke depan. Mereka tidak menyiapkan dana pensiun, tidak belajar investasi, atau tidak punya target jangka panjang. Akibatnya, ketika usia sudah lanjut dan tidak lagi produktif, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sendiri. Sebaliknya, orang yang memiliki perencanaan sejak muda akan lebih siap menghadapi masa tua. Menabung, berinvestasi, dan merencanakan karir atau usaha adalah langkah penting untuk memastikan hidup tetap nyaman di kemudian hari. Jadi, jangan hanya hidup untuk hari ini, pikirkan juga bagaimana kehidupan kita nanti. Nah, itu dia 9 tanda yang dipercaya oleh ilmu kuno bahwa seseorang bisa hidup susah di masa tua. Gimana? Ada yang relate? Jangan khawatir. Kalau kita sadar dari sekarang, kita masih bisa berubah dan memperbaiki diri. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kita semua bisa punya masa tua yang sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.